Wa yakrahuna dhuhura wal ijtihad. Mereka pada senang menampaikan dirinya dan memasyhurkan dirinya. Wa ila dzalika asyara man lahu fi dhuhuri aqrabu intisyarin wa ijtihad. Dan kepada yang demikian tidak menyenangi akan masyhur orang yang diberi Allah dan ditugaskan oleh gurunya supaya masyhur. Gurunya menyuruhnya wabah keluar, lalu masyhurnya luar biasa. Ya kan? Tapi izin ada tubuh. Artinya bukan kehendak izin itu guru menyuruh. Maka si diri masyhurnya ada alang-alang lagi. Masyhur benar. Mengkirimnya kan ada ketujuh, mengkirim tak tersembunyi. Tapi guru menyuruh kepada keluar. Nah ini karena gampangan siang kalau bakal keluar itu ya Allah. Kalau bakal keluar itu nanti pohonnya bakal keluar. Mesti angin apa? Batiup, angin batiup karena ada pohon boleh. Sasar tinggi, sasar banyak daun, daunnya banyak, buahnya banyak. Sasar beberapa handangan, anu dihantam angin. Kenapa ujian sidin pada siapa orangnya nang masyhur babanaran tapi sidin kada katujuh siapa orangnya yaitu Sayyidina Abu Bakar, yaitu Habib Abu Bakar, bangsanya Al-Aidarus, yaitu Sahibu Adan, yaitu Sahibul Laban. Itu. Jadi Abu Bakar Al-Adani Al-Aidarus bin Habib Abdullah Al-Idrus nang awal-awal diberi gelar Al-Idrus. Anak ini ya Abu Bakar Al-Adani. Di dalam qasidah Sayyidin Abu Bakar Al-Adani ujar Sayyidin Fuqna ala usyaq بكل ما شاء من مثلنا فقنا على العشاق في كل ما شاء. Kami ini apabila ada di majelis, maka majelis itu luar biasa. Luar biasa. Tidak ada yang menyamai kami. Apabila ada sidin, apabila sidin kan ada hamba rakyat. Lalu jangan wa mithluna ya hasidi na yo asad. Karena kami ini masyhurnya sampai di majelis, maka banyak yang bahiri lawan kami. Kalau gampang menyandang kurang mengkiri ini, nafa'allahu bihi biqaulih. Napa ujar sidin masyhur benar, tapi hati sidin tidak kata itu. Laisana ma harafna ad, wala ad harafna. Laisana lam nakun, atau laisana ma uridna. Sudah Laisana ma'arasna mudah-mudahan kami jangan dikenal oleh satu orang pun. Hak itu artinya ahadun. Wala harafna. Yani wala ahadun arafana. Mudah-mudahan jangan ada orang yang kenal akan kami. Ini kalau apabila banyak kekenalan, satu aja membawa pikiran. Yang satunya membawa pikiran, dua lah. Yang satu lagi pun kekenalan satu membawa pikiran, bawa pikiran. Pokoknya akhirnya mau balik. Dua aja pimpinan, masing-masing maksudnya. Apa mau balik? Ini malam ini ya,
Malam ini agak dua aja kan masing-masing pikirannya. Apalagi banyak. Kembali lagi. Kalau kamu bunyi lagi menangis, kalau kamu bunyi lagi capek ya. Gampang banget. Ya, artinya mudahan orang jangan takut apa. Mudahan si kungkung jangan mendatanginya. Sebab itu mesti jadi pikiran. Melihat saja orang mendatangnya, saya pikir bangun tender, menyebabkan jadi kecil. Lain alam nakun, mudah-mudahan aku lam nujat. Lam nakun ay lam nujat. Mudahan aku ada di wujud apa? Allah nama wujudnya sudah kami kalau dilahirkan dalam artinya. Dalam tahu saja kalau kenapa kalau melihat karena luar biasa beratnya sandangan kalau sudah sekali oleh orang sikung hendak masuk, sikung hendak masuk, sikung masuk. Yang masuk ini kadang-kadang kali semaan, menjangkit. Jadi ini apa kawan dalam arus jangan keluar daripada indah dikenal orang, tapi nelayan sudah memang sudah didudukakan di situ. Jadi sidin ini memandangkan lawan orang banyak bahwa bukan kehendak sidin yang masyhur ini bukan kehendak sidin. Mungkin karena kan tujuan kayak ini sidin hendak menolongan, cuma karena ini keadaannya apa? Jadi jangan dikira orang-orang banyak itu tadi artinya kehendaknya keadaannya ini dan itu bukan. Wa minhum man athara mazidat thawabu wa taqasyud ada ahli sunnah ulang orang yang mementingkan akan melebihkan tawabu meningkatkan tawabu wa taqasyud dan hidup serba kurang minta serba kurang ya kasepeda nang kakaya nang murah nang kada balamku nang kada remnya. Nah kalau remnya saja kan murah kok. Nah itu ya budget yang bertambah-tambah. Artinya maksudnya menjahit-jahit lah. Ini ada ahli sunnah wal jamaah ini. Bahwa memang yahsa bahwa man yahsibul jahil aghniya min al-ta'affuf yaitu termasuk yang di Quran yahsibul jahil ada dua kiraat al-jahil aghniya min al-ta'affuf mengira akan mereka itu orang yang kada tahu sugih sangkan orang-orang tahu sugih aja sendirinya padahal kan kada sugih. Kenapa? Minat ta'afuf li ajli adab supaya itu dalam kitab tafsir. Artinya karena ada mau meminta-minta. Nah di sini ada syair waktu belajar dari sekolah Salam Bari walaysa li dirhamun wala dinaru amurru ala nasi shibhal malik walaysa li dirhamun wala dinaru aku kada beli duit ketarik apalagi setahun tapi amur alana penampilan buat manusia sibhal malik nang kaya raja ini kurangnya susah tapi nang kaya kurang sugih jadi nang penting penampilan kembali lagi yang penting penampilan kayak orang sugih aja padahal sugih utang ada nggak itu caranya nang susah aja kadang mau ya pemakan kadang mau nang nyaman ya tulang aja ya baju selambar aja selawar selambar aja kopiah selambar aja jangan dihina-hina itu memang ahli sunnah ada kayak itu kenapa gurunya nya bukan ininya nampak hendak orang gurunya nyuruh jadi kita melihat orang pakaian anyar bujur juga melihat orang pakaian buruk bujur juga
Ada masalah apa itu? Nang jadi masalah disuruh. Kalau keburuan kan siapa gurunya? Gurunya itu siapa pulang? Siapa pulang itu jadi masalah. Nah, artinya nang harus kita perhatikan minta untuk diri kita. Untuk diri kita. Jangan berpikir corong, jangan itu. Qani'an min ad-dunya bil yasir. Inya itu merasa cukup sedikit saja di dunia. Wa min al-mu'minah bil hatir, ongkos nang murah-murah aja. Mustaqiran fi ghayatikum lil mubin, menutup inya, menyembunyikan kemuliaannya dengan menyatakan kehinaannya. Sampai-sampai ya Abdul Qadir Al-Jilani kurang Rasulullah jemaah takarus wal junun, pura-pura sidin bisuk, pura-pura gabilaan, pura-pura hatta menyusul dalam mariskan sampai aku dibawa ke rumah sakit gila. Macam apa yang sampai dituduh orang gila? Daripada sidin itu hendak humul al-mubin, menyembunyikan diri. Wa yukhfi halahu hatta la yakadu yubin. Kan itu kalau kami jaga. Qani'an min ad-dunya bil yasir wa min al-mu'minati bil haqir mustatiran fi ghayati al-khumul al-mubin wa yukhfi halahu hatta la yakadu yubin. Menyamarkan dia akan kesusahannya itu. Sampai-sampai hampir-hampir kada kelihatan sama sekali. Jadilah orang pada tahu di kesusahannya adalah orang sugih berpikir hendak menolongi. Kada ada. Orang sugih kan tidak bisa kada. وقد قال الخبير النقاد في وصف هؤلاء الأنبياء سيدنا القطب عبد الله بن علي الحداد في أثناء قصيدة له. Sungguhnya telah berkata oleh orang yang alim dan bersanatan alim pada menyatakan mereka-mereka yang mulia, yaitu habaib Ahlussunnah wal Jamaah, oleh Habib Qutb Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dipraktiknya di tengah-tengah akidahnya. Nah, pojasinya faqiruhum harran wa dhulman munfiqu raja'a thawabillahi fi salihis subuli libasuhum at-taqwa wa simahumul haya wa qasruhum ar-rahmanu fil qawli wal fi'li magaruhum sidqan wa af'aluhum huda wa asraruhum manzu'atul ghishi wal ghilli khadu'un li mawlahum madurun li wajhi qanatun lahu subhanahu jalla an mithlihi faqiruhum harun nang susah-susahnya daripada habaib Ahlussunnah wal Jamaah hurun tidak memberatkan kepada orang lain. Kenapa jadi orang fakir kada memberatkan orang lain? Hanya alim. Jadi karena mau minta-minta. Kenapa? Karena alimnya kan tidak ada banyak tadi. Ahlussunnah dasar pertama alim. Hanya penentuannya apa gawiannya? Ada yang fakir, ada yang sufi, ada yang majal. Dasarnya semua alim itu dulu dasarnya. Yang Banyuwangi tadi ini kan pakai Islam kurang mengikuti duit, tiada bersifat fakir. Raja asawal beda biasanya sumuri karena mengharapkan pahala dari Allah pada jalan yang saleh. Jadi fi itu kepada munfikun wabul mali munfikun fi salih subul raja asawabillah
urang nang bisi duit, manafakahan hartanya, fi salih subul, fi subulis salih. Pada jalan nang bujur. Kenapa? Roja'a sawabillahi. Itu karena mengharap pahala dari Allah. Jadi dua macamnya. Ada yang memilih susah. Nah itu ada yang memilih sugi. Yang memilih susah, inya hendak pada nyaman. Gawian anak nyaman pada ngalir urusan. Orang susah pada banyak urusan. Ada yang sugi ini hendak berulang masjid dan sebagainya itu semata-mata karena mengharap daripada Allah. Dua-duanya itu mengharap dari Allah. Nah, jadi ada yang sugi, ada yang susah, dua-duanya bujur. Jadi yang susah jangan memadakkan yang sugi engken, yang sugi ini jangan memadakkan yang susah pengoleran. Ini kalau tuduh-tuduh jadi bukan ahli sunnah wal jamaah lagi. Libasuhum taqwa wa simahum al-haya. Pakaian mereka itu takwa kepada Allah. Ciri-ciri mereka itu sifat para malu. وَقَصَرُهُمُ الرَّحْمَنُ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ. Dan tujuan mereka itu adalah rahmat Allah, baik berkata maupun berbuat. Maqaluhum sidqun, kata mereka itu benar, wa af'aluhum hudana. Maqaluhum sidqun wa af'aluhum hudana. Ya. Maqaluhum sidqun wa af'aluhum hudana. Segala perbuatan mereka itu benar. Wa asraruhum ay suduruhum, hati mereka manzu'atul ghishi wal ghilli, dihilangkan sifat ghish wal ghilli. Artinya tidak ada khianat dan tidak ada iri dan iri. Ahlussunnah jamaah itu kalau kita berkumpul, inya kan ada iri kita, inya kan ada khianat dan kita. Jadi kita aman berkumpul dengan ahlussunnah. Kalau iri dan iri, kalau ada tipu perdaya itu bukan ahlussunnah jamaah. Yani laisa yusrawan ghilli fi qulubihim ahlussunnah jamaah. Qadu'un limaulahum, mereka itu selalu merendah diri kepada Allah. Majrulun biwajhi qa'imun, beribadat biwajhi karena Allah. Qanutun lahu, taat kepada Allah subhanahu jalla an mithli, yang maha suci daripada disamai. Qala sayyiduna al-imam al-qudus علي بن أبي بكر في كتابه البرقة المشيقة في ذكره لمعتهم وتحريفه برسمهم. والله سبحanahu wa ta'ala ulun sarumah tanggaan minta doakan dalam tiang banyak-banyak. Mudah-mudahan ulun sarumahan diampuni Allah segala dosa dan diselamatkannya. Dan khusus kepada tiang neraka ulun sarumahan meminta apapun, minta maaf, minta ridho, minta halal segala dosa ulun sarumahan dalam tiang, supaya ulun ini dosa lawan Tuhan dan lawan makhluk selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اللهم انا نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه والاستقامه وحسن الخاتمه. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. إلهنا تب علينا توبة نصوحة وحول أحوالنا إلى أحسن حال يا كبير يا متعال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم لك بحرف كتب يصيب ابدا لا به مدار الدائرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه قال سيدنا الإمام القطب علي بن أبي بكر في كتابه البرقة المشيقة في ذكره لنعتهم وتعريفه برسمه telah berkata oleh pemimpin umat Islam yang jadi panutan yang diberi titel tutup, artinya imam bagi wali-wali, yaitu Habib Ali dan sanak Habib Abdullah Al-Idrus, anak oleh Habib Abu Bakar As-Sakran bin Habib Abdurrahman As-Sagaf. Jadi Habib Ali ini badang anak seibu sebapak lawan Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Di dalam kitab Sidin yang bernama Al-Barqatul Musyiqah. Barqatul Musyiqah. Pengarang kitab di rumah ada kitab Bukhari benar. Buruk kertasnya. Di waktu Sidin menyebutkan bagi sifat-sifat ahlul bait, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Dan waktu Sidin memberikan pengenalan ke orang lain bagi ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Ujar Sidin, wa amma dzurriyyatul imam Syihabuddin, adapun keturunan seorang yang jadi pengikut yang diberi gelar dengan bintangnya agama Islam, nama beliau Ahmad bin Isa, yaitu Ahmad bin Isa An-Naqib. Alladzina atau Hadramaut, yang mereka itu zuriat sama-sama lawan Habib Ahmad mendatangi Hadramaut. Asalnya di Basrah, di Baghdad. Karena di Basrah, di Baghdad, fitnah agama sudah melebar luas, maka beliau dapat isyarat supaya meninggalkan kota Baghdad dan Basrah menuju Hadramaut. Karena Rasulullah SAW ingin di dalam hatinya untuk hijrah ke Hadramaut. Tetapi Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka walaupun Rasulullah di Madinah, tapi cita-cita Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan Habib Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut. Jadi ahli sunnah wal jamaah sudah pindah ke Hadramaut. Di Basrah, di Baghdad sudah bercampur macam-macam. Kadang murni lagi. Kadang murni lagi. Tapi masih ada ahli sunnah di Baghdad, di Basrah. Masih ada lagi di Madinah. Yang di Madinah adalah Habib Ali Al-Hurairi. Yang di Basrah, di Baghdad masih ada anak-anak cucunya, yaitu Ahmad bin Isa. Nang tulak ke Hadramaut, banyak juga anak cucu Sidin nang umpat. Kemudian di antaranya nang umpat perawan,
Sidin yaitu Banil Ahzal. Kalau ada khilaf di dalam ingatan ulun namanya Habib Abdurrahman yang menurunkan Sulaiman Al-Ahzal. Sampai di Hadramut, maka ada memilih tempat. Wallahu alam musyawarah apakah asalnya alam. Pokoknya dianggap di sini. Sini Banil Ahzal. Kemudian terus berjalan Ahmad bin Isa dengan anak-anaknya. Kemudian sampai di sini singgah. Kemudian mencoba tinggal di sini. Kada cocok berangkat pulang sampai di Tarim, maka beliau meninggal dunia Ahmad bin Isa. Maka tertinggal anak Sidin yang di Tarim namanya Alwi. Nah Alwi inilah yang banyak zuriatnya. Itu maksudnya disebut Al-Alawi, Banul Alawi. Itu dari zuriat Alwi ini. Ini yang sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia. Jadi dari Hadramut itu ada yang pindah ke India dulu, kemudian Al-Hindi namanya. Kemudian dari India pindah ke sini itu. Dasarnya semua ulama menghimpun antara syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat. Dan sudah wakil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diperintah oleh Syekh Murabbi Mursyidnya pindah ke situ, ke sini, ke situ, ke sini, ke situ, ke situ. Nah, Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Harsi, sahibi Hintud Durar, kita baca dia malam Senayan sekarang ini, kitab Maulidnya itu. Beliau itu menyuruh murid Sidin yang bernama Muhammad bin Idrus Al-Habsyi disuruh ke Indonesia, yaitu di Surabaya. Maka setelah Habib Ali meninggal di Siwon, maka Maulid Al-Habsyi ini dipegang konyusinya oleh Habib Muhammad bin Idrus. Jadi pindah dari Siwon Hadramut ke Surabaya. Maka Surabaya disebut Surababi Makkah, Haram Makkah, karena Muhammad bin Idrus ini ada. Kemudian waktu itu Habib Abu Bakar dan Muhammad di dalam khalwatnya. Rambutnya panjang, bukunya panjang, kada tahu diurang. Maka Habib Muhammad bin Idrus datang ke Gersek, menyuruh Habib Abu Bakar keluar menghadap masyarakat, jangan di dalam kamar khalwat lagi. Baru Habib Abu Bakar dan Muhammad Basajab keluar dari kamarnya. Kemudian meninggal Habib Muhammad terus ditanam di Ampir Kubah. Maka kuncinya izinnya Maulid Al-Habsyi ini pindah ke Kuitang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Kemudian setelah meninggal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, maka kembali kepada ibunya Habib Ali, yaitu Muhammad Anas bin Ali di Solo. Karena Habib Anas waktu itu keluar, maka Habib Anas minta bantu kepada Habib Zain bin Muhammad dan meminta kepada Al-Fakir Ulun supaya di rumah saja membaca maulid karena izin mendatang, karena membantu Anis masih artinya masuk keluar. Habib Zain datang mereka. Maka Allah mentakdirkan, maka terjadilah maulid di Karatun Martapura Habsyi itu tadi. Dan Habib Zain datang ke Martapura. Karena Habib Zain datang ke Karatun, maka Habib yang lain datang, Habib Umar, datang Habib Ali, datang Habib Muhammad Barabai, datang Habib Ibrahim Al-Habsyi, datang ke Karatun ke rumah Al-Habsyi dulu. Kemudian berhubung sudah banyak umatnya, maka ulun dapat isyarat dan daripada ulun supaya pindah ke sekumpul sini.
Nabi membawa rombongan kurang lebih 140 orang waktu itu Sya'ban mendahulu. Wan Sya'ban tadi ingat tidak ujian beratana. Nah itu melihat keadaan di sini tadi. Alhamdulillah. Allah. Jadi ringkasnya di sini orang-orang suka ahli sunnah wal jamaah pertama alim dulu itu modal. Kemudian lalu masalah jauhian dan keempat terserah kepada gurunya. Karena walaupun alim sudah tapi gurunya tetap menjadi pemandian. Sinang alim sebagai murid tetap seperti mayat bangkai. Maka gurunya yang mengatur. Jadi ada yang diatur mengajar, ada yang diatur balayar aja, jalan-jalan, ada yang artinya berdagang, ada yang di rumah aja, ada yang masuk keluar, babagi itu tadi. Babagi itu tadi. Ada yang mengatur. Jangankan masalah agama ini ada yang mengatur. Sedangkan sepak bola aja kan ada pelatih yang mengatur. Ya kalau ini penyerang tengah. Ujung tombak, ya kan? Ini pawat kiri, ini pawat kanan, ini bek, ya kan? Itu ini penjaga gawang, ini, ya kan? Ini haur saja. Ada nama haur saja. Kemari ini, nah itu biasa ujung tombak. Banyak kemari perhatian masuk pas itu, padahal bola ini masuk. Kayak bulit itu nah. Ya kan tapi mahan bola, ini bukan, tapi orang tahu ini bahaya apabila bola dibagi-bagi ini bahaya. Jadi bulet ini yang diperhatikan orang bertiga, berempat bulet di dirinya kurang perhatian kepada bola kasih nah itu, masya Allah. Itu hanya taktiknya sepak bola aja. Kalau agama lebih daripada itu lagi, jadi ada spasial ini, ada spasial ini. Semua itu adalah pasukan Allah Ta'ala, angkatan Allah Ta'ala, bukan angkatan darat, udara, laut, kapolri, dan bukan angkatan pendulangan, bukan. Angkatan Allah Ta'ala. Wa ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Antara Allah Ta'ala tidak ada tahu hitungannya kecuali Dia sendiri. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Allah. Yang penting kita ini alhamdulillah ada di sisi guru dan guru kita memimpin dalam kita begitu begini. Kita udah taat saja udah. Walau alim sampai manfaat tetap guru ada. Kita tetap murid. Jangan lupa sudah alim merasa jadi guru. Lalu memimpin tanpa izin dari guru. Ini bahaya. Bahaya yang orang belum dapat SIM untuk menjalankan mobil, wani-wani jadi supir, banyak orang umpat balik motornya jauh sampai kepada negeri tempat. Oleh sebab itu sudah diatur gurunya arif dan gurunya pulang ada hasab, ada nazab, kalau bisa Husaini Alawi. Dan beliau punya ilmu ada dari gurunya dari Ali Anu dan beliau sampai istisar sadatnya kepada Rasulullah dan dapat izin. Jadi alhamdulillah kalau ada guru yang dapat izin keluar, dapat izin mengajar, alhamdulillah. Tapi kita harus menubah. Siapapun yang keluar, kita harus menubah dengan orang. Itu orang ada guru dan gurunya mengizinkan keluar, bahkan menyuruh. Begitulah tujuan kita kalau ingin masuk surga. Baik sangkanya orang. Jangan memburuk kata. Tapi kepada diri kita, awas agak. Aku begini. Apa perintah guru? Kalau kitanya, kalau orang, maka bodoh, biarin kita harus menubah aja dengan orang. Kitanya ini disuruh guru kan ini kadang. Apabila guru menyuruh, bismillah. Apabila guru pada menyuruh, jangan bawa wani-wani. Oh, udah aja sudah alim, sudah nazban. Rasulullah SAW alim yang kayak apa lagi? Bahasa lingkut. Ya ayyuhal muzammil, qumil lail. Udah berasa limput.
beribadat malam nyawa yang bisa ribut saja. Illa kalian kacawali sedikit saja bangunnya, anu guringnya sedikit saja. Gong beribadat. Al-laila semalaman ay kullahu illa kalian. Kenapa jadi kullahu? Illa yang ada. Tentu al-laila kullahu illa yang ada. Berapa? Separuh. Guring separuh. Ibadah. Nah kita nanti apa? Semalaman guring, semalaman nonton TV, semalaman di tanah, terserah. Gumil illa kalian nisfahu. Awen utus minhu kalilah atau sepertiga malam. Awzir jalan atau lebih dari setengah malam dari alam yasib. Nah, pengalian sumbayang. Di sumbayang itu napa? Warattilil Qur'an tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Sikap jangan galai. Jadi sambil sumbayang memiliki hafalan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula ar-rahman 'ala al-'arsy istawa terus saja warattil Qur'ana tartila. Nah, Rasulullah disuruh oleh Allah Ta'ala dan itu Bapak beribadah beliau balan menghadap masyarakat. Udah itu balumbun pula. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Hei orang yang berserempot, sekarang kamu ditugaskan untuk menghajat. Apa yang dibawa? Yang dibawa Pak Anzir, yaitu takwif, memberikan ancaman kepada orang-orang pada takwa kepada Allah. Itulah dakwahnya Rasulullah ancaman. Jadi soal neraka terus. Kalau ini neraka, ini neraka, ini neraka, ini neraka, ini neraka, yang lain pada ini enggak ada. Itu awalnya. Setelah ini mengaku dakwah juga, tapi bagus. Nah, dakwah dalam gambar sebenarnya dakwah setan. Fa'anzir dakwahnya ancaman dengan neraka bagi orang yang tidak taat kepada Allah. Durhaka dengan ibu bapak aja sudah ancaman neraka. Apalagi durhaka lawan tuan guru, taburuan orang. Mana taburuan, mana nairan, mana bapulah. Para kabir, jangan takut yang lain. Harus di hati itu membesarkan Allah Ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir, pakaian yang kau harus bersih. Warujda fahjur. Berhala-hala basmi. Sambungannya ada lagi wala tamnun tastakbir. Jangan engkau memberi orang sesuatu di hati engkau ada geretek supaya orang itu membalas lebih daripada pemberian engkau tadi. Jadi dalam tafsir disebutkan umaribahan. Ayat wala tamnun tastakbir ini dua riba. Halalun wa haramun. Ada yang haram, ada yang halal. Macam apa? Kita memberi orang 1 juta, kemudian berjanji, aku memberi 1 juta, tapi ikan membalas lawan aku 1 juta lebih, itu namanya haram. Kalau itu memberi orang 1 juta, sudah. Lalu orang memberi 1 juta lebih, itu namanya hadiah. Nah ini pengarangnya halal. Bahkan dalam agama Islam kalau kita mau utangi orang 1 juta, maka orang bayar 1 juta. Dan disunatkan bagi yang berutang memberi pulang hadiah sekadarnya. Nah,
Itu sunat hukumnya. Kalau ulun berutang dan berusap 1 juta, lalu bayar 1 juta, sunat ulun pula membari dan berusap, nah ini ulun membari balain. Karena guru usap tadi nunjuk duit ulun 1 juta mau utangnya, duit itu kan ada berguling. Istilahnya duit mati atau duit guring. Sedangkan guru usap ini mengatakan duit ini kan berguling aja. Namun diutangkan ke ulun kan ada apa-apanya. Nah, ulun ini kan berutang berdagang, kemudian ulun bujung bayar adanya utang tadi 1.000 dulu. Kemudian membari duit, lalu usap, ulun bari duit. Ini hadiah. Itu namanya nang bujur caranya kayak itu. Jadi nang berutang harus alim, nang diutangi pun harus alim. Ahli sunnah wal jamaah semua alim. Kalau ada alim, maju dulu supaya jadi ahli sunnah wal jamaah. Jadi utang mesti orangnya alim. Upah alim. Nang ngali benar bahlul. Ngali benar diatur oleh orang alim. Lalu ngali si bahlul ini atau orang aliman, alang-alangan, itu ngali. Namunya alang-alangan, sorok alang-alangan, fikih alang-alangan, kiraat alang-alangan, itu ngali benar. Merasa hebat sudah. Datang ke hadrat maut. Sidin lawan anak Sidin Habib talita. Nang lainnya tinggal di tangan orang matian. Wastawfanu tarima. Mereka itu menetap di tarim. Tarim itu coba yang datang ke sana. Kalau diukur ya kurang lebih sekumpulnya aja, malah kagak sekumpul. Yang disebut tarim itu. Wakanat maskanahum wa mahallahum. Wakanat dan adalah kota Tarim, Madinah Tarim. Wakanat wakinat Madinah Tarim, maskanahum wa mahallahum. Disitulah rumah mereka, disitulah wadah mereka. Fil khairi wa ahlihi mahabbatun gawiyyah. Mereka terhadap kebaikan dan orang-orang yang memperbuat kebaikan walaupun jabat, tapi ahli khair, maka habaib nan ahlus sunnah wal jamaah mahabbatun gawiyyah. Cintanya kepada orang-orang ahli khair tadi luar biasa kuatnya. Nah ini ciri-cirinya ahli sunnah. Mencintai luar biasa kepada orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Bukan menghina mati, mencela mati, bukan. Orang khair, ahli khair. Kenapa jadi disambat-sambat? Itu kenapa? Dudukan ke 45, menyambat di orang itu kalian. Kalau orang ahli khair itu selalu dicintai. Mahabbahnya gauliyah orang. Wa mawaddatun aqidatun syadidah. Mereka itu pulang sayang lawan orang ahli khair walaupun bahasa lama, baraja, bapak balik. Artinya masyaikh bukan habaib. Tapi orangnya ahli khair dicintai oleh orang ahli sunnah ini. Walaupun kada asyraf, kada syarif. Akidah yang kuat, syadidah berserangan. Nah, lalu tandanya lagi habaib nang ahlus sunnah yamhuna fi dzalika rusumahum. Mereka pertama akhlaknya tinggi dan murahnya, ya kan? Murah, mencintai orang-orang nang baik walaupun kada habib. Di dalam keadaan itu yang dzalika, mereka itu menyapu pada semua akhlak tadi dan tabiat itu tadi, rusumahum akan kemuliaan mereka. Kemuliaan mereka itu disapu oleh mereka. Dalam mulut bepada nyawa umpat unda aja mesti selamat, unda akan jawab sampai akhirat. Aduh, bet.
yamsuna fi dzalika rusmahu ahli sunnah wal jamaah maka ini berbuat baik sedemikian rupa, akhlak sedemikian tinggi, tidak merasa diriku yang berbuat baik, tidak merasa diriku yang berakhlak baik. Sebagai contoh, ahli sunnah wal jamaah ini seseorang misalnya guru usul menentukan guru usul ahli sunnah wal jamaah. Guru usul bisi bini dan bisi anak dua umpamanya di rumah. Kemudian guru usul itu, nah itu tandanya menghilangkan kemuliaan beliau, yaitu wayamununa nufusah, menanaakan diri mereka. Diri mereka itu dianggap hancur. Nah itu. Jadi apabila sudah hancur, diri hancur, maka ada itu adalah Allah. Nah, lalu masuk kita kepada pembicaraan tadi. Guru usul ahli sunnah wal jamaah mentanaakan diri dan tidak merasa diri itu mempunyai sifat yang bagus. Macam apa? Guru usul bisi bini, guru usul bisi anak. Lalu guru usul terhadap dirinya kasih sayang, malas kasihan. Bujur kan guru usul. Kasih sayang lawan bini dan anak. Marah kasihan kepada anak dan bini. Itu guru selesai. Nah, sedangkan sifat kasih sayang, Rahman Rahim, siapa ampunnya? Yang bernama Rahman Rahim siapa? Karena guru usul tadi ahli sunnah, dan guru usul tanda ahli sunnahnya itu adalah alim, mengamalkan ilmunya, ujar guru usul, nang kasih sayang kepada bini dan anak ini Allah, bukan Allah. Itu mentanahkan diri. Itu namanya menyapu akan kemuliaan diri. Itu namanya yamhunan nufus dan yafnunan nufus. Yamhunan rusum wa yafnunan nufus. Itu contohnya kayak itu. Paham kan? Kemudian dari Rahman Rahim itu tadi maka timbul sifat keadilan. Lalu guru suku adil. Bisi bini sih ikung aja ya guru suku. Guru suku. Bisi anak dua. Nah adil terhadap anak dua ini. Ujar guru suku kadang hawa penuh karena geli sebiji aja kadang hawa anak ada. Mesti nukar dua. Karena anak kedua. Jadi supaya dia jangan beririan. Jadi sama biasa gigi semua. Nah ini keadilan. Keadilan guru usul timbul daripada kasih sayang guru usul. Sedangkan nambah kasih sayang tadi sifat kasih sayang menurut guru usul karena sudin alim itu adalah Allah. Yang bersifat adil membagi sebiji-sebiji ini pun Allah. Karena guru usulnya orang alim. Menghilangkan rusuknya yang rusumahum wa yamunun nufus. Ini pelaksanaannya, Pak. Kemudian dari kasih sayang, dari keadilannya, maka di situ timbullah sudah kenyataan bahwa guru usul itu sosial. Pamurah, mageli tadi, mageli dua biji tadi. Mageli guru usul lah, lain nang geleli, lain ulang tu nang dua biji itu geleli. Apabila dia kulai-kulai geleli, adalah lena, lain. Nah, jadi sedangkan pemurah ini sifat siapa? Sifat Allah juga. Jadi ujar usul lain aku nake, lain aku binya, nang sifat kasih sayang itu Allah, nang adil itu Allah, nang pemurah itu Allah. Begitu perasaan guru usul bukan muntung perasaan. Jadi merasakan begini kasih sayang Allah terhadap bini dan anakku. Begini keadilan Allah terhadap bini anakku. Begini sosialnya Allah terhadap biniku dan anakku. Jadi guru usul memandang sifat Allah dengan hatinya, dengan imannya. Itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, karena tadi guru usul mempanahkan diri, kada merasa diri yang berbuat baik itu, lalu kada menuntut hak lawan bini dan anak. Nyawa harus taat kepada unda bini lah.
Ayah anak mintua, nyawa cucu mintua harus naatkan unda sebagai abang darah, sebagai abah nyawa lah, unda abah nyawa. Unda tuh menasihati nyawa, unda tuh memimpin, unda tuh memberikan duit non nyawa, mau kasih nyawa. Nah, itu sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah itu keluar. Wala tamnun tastakbir. Kalau ada kebaikan non orang, jangan mengharap balasan. Unda ini adalah nyawa guru, nyawa murid. Mesti nyawa itu lawan unda memberi duit sekian sebagai nyawa tanda anu hal jazul isan ilhasan. Apa ini nyawa kata kau unda? Lawan unda aja nyawa kata terima kasih kali malah salah. Nyawa ke guru unda cari guru yang lain. Lain Ahlussunnah wal Jamaah itu lain. Ahlussunnah wal Jamaah itu kadang merasa berbuat baik, padahal kebaikannya luar biasa. Kadang merasa akhlaknya baik, padahal akhlaknya tinggi. Ini memandang sifat Allah, memandang jamalullah. Alim dulu hanya menghapuskan kemuliaan dan memfanakan diri. Biasalah kalau orang alim itu di rumah tangganya itu bukan merasa inya, merasa di rumah tangga itu hamba inya itu. Jadi nang kasih lawan bini, lawan anak itu Allah inya. Adapun Allah itu tajalli kepada hatinya dengan kasih sayang. Lalu inya kawa kasih sayang kepada bini dan anak. Allah tajalli dengan keadilan di hatinya. Lalu inya kawa berbuat adil kepada anak-anaknya. Allah tajalli dengan sifat apa? Sifat artinya ihsan, artinya apa? Berbuat baik. Lalu inya kawa artinya menafkahi kepada anak buahnya. Semua itu jadinya adalah sifat Allah, bukan benda. Benda ini hanya artinya sebagai caramin kenyataan bagi sifat Allah itu aja. Minto kadang mengaku unda dan berbuat ini unda. Waduh, Tuhan yang kedua. Namun saban buahan mana nangka itu? Saban buahan di sini kata Ahlussunnah, sini kata Sunnah. Saban buahan Tuhan, maka kebanyakan Tuhan. Inya kena buktinya orang itu panak dirinya, buktinya karena merasa inya itu berbuat baik, inya kada menuntut haknya non. Ya kalaki kada menuntut hak non bininya, ya kahapah kada menuntut hak anaknya. Kejalan bini lagi, apa inya melaksanakan tugasnya non laki, apa melaksanakan tugas non abad dan sebagainya. Yang penting kita dulu selesai. Ya kan dulu adalah selesai sudah melajari habis masalah murid inya lawan kita anak berbuat baik membalas kebaikan itu terserah inya ada pokoknya ada menuntut hak kurang ada menuntut hak inya lawan kurang karena inya kan merasa dirinya yang berbuat itu guna ada anfusihim dan memantingkan orang lain walaupun dirinya itu kurang walau kana bihim khasasah walaupun ada di diri mereka itu hajat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah nasi dimuntong kucing kelaparan dimuak nasi lagi muntong diluak bariakan ke kucing biar sarong berapa mata kalat, paruh sakit, paham kan? Pinggang ikut, kurang datangan ribu-ribu. Biar kasihan orang jauh-jauh datangan, pelajari aja. Kada kawas sejam, 2 jam. Begitu Ahlussunnah wal Jamaah, korban untuk orang. Bukan mengorbankan orang. Mudah-mudahan pemimpin kita Ahlussunnah wal Jamaah korban untuk orang, jangan mengorbankan orang. Akor sunyi. Korban untuk orang, jangan mengorbankan orang. Akor. Nah iya, tanyanya gitu. Ini udah terserah tindangan saya.
wa'adal jumlah yusqituna huquqahum fil umur. Mereka itu menggugurkan hak-hak mereka pada setiap perkara. Apapun perkara, ingat ada menuntut hak lawan perkara. Ya contoh yang nyaman kayak itu tadi nah. Ya kabisi bini kada menuntut hak seorang lawan bini. Taat ke bini ada lawan seorang. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas dan ini selesai. Lawan anak selesaikan tugas. Taat ke anak dan tolong kata anak terserah. Lawan murid selesai mengajari dengan jelas-jelasnya. Murid tadi menggadang kalau tolong kata terserah. Yusqituna huquqahum fil umur. Ini ahli sunnah wal jamaah yang diketuai oleh Dzurriyyah Ahmad Al-Muhajir. Oh. Ya kan? Dan mereka menyapu akan pandangan terhadap diri mereka. Dianggap mereka diri mereka itu anak ada. Itu. Namun yang ada macam apa? Anak menganggap bunda alim, bunda pemurah, bunda hebat, macam apa? Namun sudah barangnya ada. Nah, ini ulangnya. Alim tadi dulu matinya lamunnya alim yang mana? Lamun aliman ini nang serabang alim. Baik. Waliullah yang musim jamun tidak memandang kemuliaan diri mereka itu sama sekali. Wa yuqimuna huquqal ghair, dan mereka itu siang malam mati-matian melaksanakan tugas terhadap orang lain. Ya tugas mengajar, kada tahu diunduh, kada tahu disakitkan atau dilapap, kada tahu diangkat. Sebab ini memang tugas berbuat banyak baik kepada orang. Wala yamnun bidzalika yastakbirun. Wala yastakbirun. Dan tidak mereka itu merasa berbuat baik. Wala yastakbirun, dan tidak menuntut balasan kepada orang lain. Ini napa? Mengaku ahli sunnah wal jamaah limbah orang kada behelang ke rumah nyawa aja lagi nang sombong mana kada mehelang yang dada. Ahli sunnah lah. Kada ahli sunnah wal jamaah kada. Kita nang behelang ke rumah orang kada membalas ya. Emangnya